Gadis kecil itu hanya iseng menggambar di bukunya. Sebuah adegan di mana lapak si pria dipenuhi pembeli. Tak disangka sesaat kemudian cahaya emas berkilau. Dan dalam sekejap, lapak baksonya yang tadinya sepi langsung dikerumuni banyak orang. Namun gadis kecil itu tiba-tiba merasa, kalau pria itu terlalu sibuk pasti akan sangat lelah. Maka ia berpikir, andai saja pria itu punya seorang ayah kaya raya. Ia tak perlu lagi susah payah berjualan di jalan. Ia pun segera menggambar seorang kakek kaya raya. Sekejap kemudian sebuah mobil mewah berhenti di depan lapak. Yang turun tak lain adalah orang terkaya di dunia. Ia langsung menghampiri si pria, mengaku sebagai ayah kandungnya yang sudah lama hilang. Pria itu tentu saja kebingungan, karena kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul seorang ayah miliarder? Gadis kecil ingin menjelaskan, namun si pria buru-buru menariknya ke belakang. Miliarder itu mengira ia menyimpan dendam, maka ia memerintahkan anak buahnya membawa sekotak hadiah untuk menebus kesalahan. Dan alasan gadis kecil punya kemampuan ajaib adalah karena sebuah pena sakti. Saat itu pria melihat seorang pengemis kelaparan. Ia menyuruh gadis kecil memberinya makanan. Pengemis yang terharu pun menghadiahkan sebuah pena ajaib yang bisa mewujudkan apa saja yang digambar. Awalnya gadis kecil tak percaya, namun setelah menggambar keramaian di lapak dan benar-benar terjadi, ia pun yakin akan kekuatan pena itu. Begitulah awal semua peristiwa. Namun pria itu melihat kemunculan miliarder hanya sebagai penipuan. Sampai ia melihat ada dua fotografer diam-diam merekam. Ia pun mengira ini hanyalah acara reality show. Lalu langsung bertanya apakah mereka sedang syuting. Pertanyaan itu membuat sang miliarder tertegun. Ia mengira pria itu tahu bahwa perusahaannya memang menguasai media dunia. Bahkan film-film besar pun dibiayai oleh grupnya. Maka ia langsung mengaku bahwa perusahaannya memang bergerak di bidang hiburan. Pria itu makin yakin kalau ini hanyalah program acara. Maka ia pun bertanya berapa bayarannya jika ikut serta. Miliarder salah paham. Mengira pria itu akhirnya mau menerima kompensasi. Ia pun berniat mentransfer 1.000 miliar dolar. Sebelum sempat dijelaskan, pria itu sudah buru-buru mengiyakan. Bahkan berjanji akan patuh dan bekerja keras. Tak lama kemudian, miliarder memberi seorang sekretaris cantik untuk mendampinginya. Dan menyerahkan sebuah perusahaan media di bawah naungannya. Pria itu masih mengira ini bagian dari misi acara. Hingga melihat surat pengangkatan resmi. Barulah ia sadar. Itu adalah perusahaan yang kemarin mengusirnya. Kenangan pahit menyeruak. Ia pernah dihina rekan kerja. Dan dipecat tanpa belas kasihan oleh atasan. Kini kesempatan balas dendam datang. Maka keputusan pertamanya sebagai CEO adalah membuat semua orang yang pernah menghinanya membayar mahal. Hari pelantikan pun tiba. Saat ia melangkah ke dalam perusahaan, manajer yang dulu memecatnya langsung meremehkan, bahkan hendak mengusirnya. Pria itu segera menunjukkan identitas, namun malah ditertawakan sebagai orang gila. Marah besar, ia menampar beberapa orang di tempat. Situasi kacau. Untung asistennya datang tepat waktu, dengan tegas memecat manajer itu di depan umum. Awalnya manajer tak percaya, mengira hanya lelucon. Namun seketika terdengar pengumuman dari lantai atas, bahwa ia resmi dipecat oleh Dewan Direksi, dan akan dikenai blacklist permanen di seluruh industri. Wajahnya langsung pucat. Barulah ia sadar telah menyinggung orang yang tak seharusnya. Namun pria itu hanya menganggap itu drama yang bagus. Saat ia berjalan keluar aula, ia berpapasan dengan mantan istrinya. Tanpa pikir panjang ia langsung menamparnya. Manajer yang mendengar keributan mendekat. Sang wanita mengira mendapat pertolongan, bahkan menyuruh manajer itu menghajar pria tersebut. Namun justru manajer itu berlutut minta ampun di depan umum. Pria itu tetap tak berbelas kasihan. Ia menyuruh satpam menyeret mantan istrinya keluar. Tepat saat itu, lelaki baru mantan istrinya datang. Ia menuduh pria itu penipu, bahkan mengaku dirinya keponakan asisten direktur utama.